Caper, welcome back to Caper, Cakap Entrepreneur episode ke-13. Nah, apa kabar nih teman-teman? Dimanapun kalian berada, semoga tetap menjaga protokol kesehatan dan stay safe tentunya. Pada episode Caper kali ini, tentunya tidak kalah menarik dengan episode-episode sebelumnya. Nah, bersama aku, Priska dari Networking Department, yang akan mendampingi kalian untuk sharing mengenai bisnis dan bagaimana sih cara survive dari bisnis tersebut. Tentunya bersama narasumber yang keren banget nih, yaitu Kak Davin Narendra yang ternyata alumni Universitas Brawijaya juga loh. Waduh, udah penasaran banget kan? Langsung aja nih kita perkenalan. Halo Kak Davin. Halo. Halo, mungkin bisa kenalan dulu nih Kak sama teman-temannya, nama aslinya atau aslinya dari mana dan sekarang domisilinya di mana nih Kak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Davin Narendra, owner dari Cizu, Keju Mozzarella khas Malangnya kakak. Dengan nama perusahaannya adalah CV Narendra Food. Nah, sekarang saya berdomisili di Malang. Asal saya dulu adalah dari Kabupaten Nganjuk. Sekarang bertempat tinggal di Malang, berwirausaha juga di Malang, aktivitas sehari-hari juga di Malang. Oke, mengenai alumni nih Kak, katanya kan alumni UB. Nah, kira-kira dari fakultas mana dan alumni tahun berapa sih Kak? Iya, jadi saya dari tahun 2005 masuk teknologi hasil pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, lulus tahun 2011, jadi saya kuliah 6 tahun lebih, hampir itu bentar lagi DO itu saya kalau enggak saya kejar itu. Kemudian dulu IPK juga pas-pasan di bawah 2,75. Jadi saya itu dulu bandel. Nggak bandel sih, cuman nggak rajin aja kuliahnya. Oke Kak, tadi kan udah disinggung mengenai Moza Cizu. Nah, latar belakang Kak Davin buat ide bisnis keju ini dari mana sih Kak awal mulanya? Iya, sedikit cerita masa kecil dulu. Sebenarnya saya dulu punya cita-cita. Awalnya itu cita-cita saya itu nantinya kalau udah besar itu pengen kerja yang nggak pakai seragam. Pertama, kedua bisa naik motor. Jadi kalau kerja itu nggak masalah naik motor gitu karena saya senang motor. Jadi saya hampir tiap hari kalau beraktivitas kemana-mana ya naik motor. Kenapa? Saya rasakan ternyata kalau kerja di, misalnya bekerja kita di instansi ataupun di perusahaan gitu, nggak bisa kita naik motor. Contohnya ada sedikit cerita dulu, istri saya yang kebetulan dosen di Universitas Brawijaya juga. Ketika awal-awal jadi dosen itu, dia naik motor masih awal-awal, kemudian beberapa waktu kemudian alhamdulillah bisa beli mobil. Nah, ketika pertama kali datang ke kampus naik mobil itu dimarah-marahin sama tukang parkir, disuruh parkir di area yang bukan dosen, jadi agak jauhan gitu di pinggir jalan gitu. Karena kalau parkir dosen kan biasanya khusus kan, dimarah-marahin, dikiranya bukan dosen, jadi ada status seolah-olah kalau ya kalau karena tiap hari kan biasanya naik motor, jadi kayaknya nggak di respect gitu loh, kayaknya seolah-olah bukan seorang dosen gitu. Ketika datang naik mobil dimarah-marahin karena istri saya buru-buru ngajar, jadi nggak di, kalau bahasa Jawanya nggak direken lah, nggak didengerin, udah jalan aja. Tapi ketika keluar dari gedung menuju mobil, di situ dibarengin sama salah satu ketua tata usaha gitu, dan ngomongnya tata usaha sama istri saya itu hormat, kemudian manggilnya Bu, dan tukang parkirnya memperhatikan. Keesokan harinya tukang parkirnya itu benar-benar minta maaf sama istri saya. Nah, itu saya menyimpulkan bahwa di
di dunia kerja itu ada semacam respect itu tidak didapatkan dari personnya, tapi apa yang dilihat. Jadi kalau saya misalnya, kalau saya sekarang kan seorang pimpinan perusahaan, bebas saya pakai kendaraan apa aja, anak buah saya tetap respect sama saya. Tapi kalau misalnya saya bekerja di perusahaan, kemudian saya naik motor gitu, pasti teman-teman nggak ada yang respect sama saya. Jadi saya bisa mendapatkan respect tidak hanya dari penampilan saya, tapi apa yang saya raih di situ. Kemudian ketika sudah kuliah, dulu saya memulainya dengan belajar. Jadi saya punya pemikiran bahwa saya itu bukan termasuk dari keluarga yang mampu. Jadi orang tua saya itu guru-guru SD. Jadi kalau saya misalnya, mungkin teman-teman sering dengar kalau kita mau berwirausaha itu harus sering mengalami kegagalan. Dari kegagalan itu kita bisa belajar. Nah, saya dari keluarga yang tidak berada, kalau saya ingin usaha, belajar dan menghindari kegagalan itu. Untuk itu saya belajar berwirausaha itu hanya berniat untuk belajar itu lebih dari 10 tahun. Jadi dulu saya semester 6, saya ingat itu saya sudah mulai belajar merintis usaha bersama dengan salah seorang dosen di Fakultas Peternakan, saya sebutkan sebagai guru saya juga, yaitu Bapak Purwadi. Beliau adalah ahli susu di Fakultas Peternakan. Dulu beliau ingin membuat suatu usaha. Kemudian saya membantu beliau mulai dari ya istilahnya yang kasar-kasar saya yang kerjain, tapi yang misalnya yang konsep itu beliaunya. Nah, saya belajar mulai merintis usaha, saya menjalankan yang kasar-kasar, saya mulai dari pergi ke cari bahan baku, sampai saya produksi, sampai saya jual, itu saya terlibat mulai dari awal. Jadi saya benar-benar belajar sama beliau, ya sama-sama belajar juga karena beliau adalah seorang dosen juga, jadi memulai suatu usaha yang bergerak di bidang persusuan juga. Dulu saya waktu itu pertama kali beliau bikin usaha adalah jualan pizza, kemudian merambah jualan yogurt, kemudian beliau juga akhirnya merintis membuat industri keju juga. Saya belajar dari beliau untuk membuat keju ini. Kemudian semakin berkembang. Tapi pertama kali saya ikut beliau, saya juga bilang kalau saya di sini ikut Bapak ini, saya niatkan adalah belajar. Dan juga sudah berkembang, satu saat dulu saya bikin usaha jualan sayuran, kemudian jualan lain-lain yang bukan bidang saya, misalnya aksesoris handphone, macam-macam. Jadi keju ini bukan usaha pertama saya. Waktu itu masih nggak bisa fokus ya. Kemudian saya menyimpulkan kalau bisnis itu harus fokus. Kalau dibikin sambilan itu akan sulit untuk berkembang. Akhirnya saya putuskan untuk pada suatu titik untuk ini sudah saatnya saya sudah siap untuk membangun apa yang saya cita-citakan dahulu. Nah, alhamdulillah ketika saya membangun rintis usaha keju mozzarella ini dengan berbekal ilmu yang saya dapatkan selama lebih dari 10 tahun, saya mengembangkan produk baru, saya bikin formula baru, resep baru, kemudian
saya lempar ke pasar, alhamdulillah pasar banyak yang menolak. Jadi nggak langsung diterima oleh pasar. Jadi banyak sekali pasar yang merespon negatif. Nah, itu saya jadikan sebagai bahan evaluasi. Karena pengalaman saya sudah mengalami jatuhnya apa ya? Saya sudah jatuh banget pernah. Saya bikin usaha-usaha kecil-kecilan itu juga semuanya nggak berhasil. Jadi ketika saya merintis keju ini satu-satunya kesempatan saya harus dapat ini. Makanya saya jadikan motivasi. Saya kalau nggak mungkin pindah haluan karena saya sudah mencurahkan semuanya ke bidang ini. Jadi motivasi saya yang memperkuat saya untuk berjuang adalah keterpaksaan. Jadi saya terpaksa harus memperjuangkan ini karena saya kalau mau bekerja juga nggak mungkin karena IPK saya tadi ceritakan di bawah 27 sampai. Saya kalau ngelamar kerja di perusahaan manapun nggak bakal diterima. Jadi satu-satunya jalan saya untuk survive di dunia ini hanyalah berwirausaha. Sementara semua sudah saya ke sini adalah ini. Berjuang, saya berinovasi, saya lakukan lagi riset, alhamdulillah sampai di mana produk saya diterima oleh pasar. Kemudian semakin meningkat, produksi meningkat, alhamdulillah sampai sekarang pemasaran sudah ya hampir nasional. Dulu mulai saya rintis itu dari area Malang saja, saya masarkan itu ya saya sendiri yang cari bahan, saya sendiri yang produksi, saya sendiri yang nawar-nawarkan ke customer, dibantu dua orang yang produksi, yang lainnya saya kerjakan sendiri semuanya. Oke, jadi memang latar belakangnya jatuh bangun ya Kak, sebelum ada bisnis keju, banyak bisnis-bisnis sebelumnya yogurt, kemudian pizza. Nah, untuk filosofi Mozachizu-nya ini apa sih Kak? Ada artinya atau gimana nih Kak? Yes, sebenarnya kalau Chizu itu hanya mudah diucapkan aja. Sejarahnya, kalau sejarahnya memang itu nama itu yang ngasih istri saya. Saya punya prinsip happy wife, happy life. Jadi kalau istri saya seneng pakai nama itu, ya udah daripada nanti berantem, ya udah pakai nama itu aja. Oke, jadi mudah diucapkan ya Kak. Mudah diucapkan lebih aja. gampang didengar ya untuk teman-teman yang mau beli. Jadi Chizu, oh iya gampang gitu. Iya. Oke, nah ngomongin tentang keju ya Kak. Dari Mozachizu sendiri, pasti kan memikirkan sebuah value ya Kak. Kira-kira value apa sih yang ada di Mozachizu yang beda dari keju mozzarella yang lain nih? Ya, jadi kalau keju mozzarella Chizu ini saya desain sebenarnya untuk bagi usaha-usaha yang menginginkan produk yang pertama cepat meleleh, kedua cita rasanya lebih familiar dengan cita rasa Nusantara atau ke Asia-Asiaan. Jadi produk kita itu lebih mudah meleleh. Kenapa? Karena kebanyakan customer kita ingin menghemat energi. Jadi ketika masak itu nggak mengeluarkan energi terlalu tinggi, misalnya nggak terlalu butuh waktu terlalu lama atau butuh panas terlalu tinggi. Jadi kita produk seperti itu. Kemudian customer kita juga kebanyakan kayak misalnya yang geprek, contohnya yang geprek bensu yang ada di Malang itu juga pakai produk kita. Kemudian masakan-masakan
Jawa lainnya, kayak misalnya lumpia, itu juga banyak sekali pakai produk kita. Kemudian masakan-masakan Korea, masakan Arab, itu cenderung cocok dengan produk kita. Cuman ada beberapa jenis masakan, misalnya masakan Barat, itu malah ada yang kurang kurang bisa menerima dengan produk kita, karena dari segi cita rasa, kemudian dari segi cara memasaknya itu kadang kurang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Jadi produk Jizu ini lebih familiar dengan cita rasa Nusantara dan ke timur-timuran. Oke, jadi lebih menyesuaikan lidah masyarakat ya Mas ya. Ya, selain itu juga kita pakai, nah ini penting juga, kita pakai bahan yang halal, karena kecenderungan produk-produk yang dari Barat itu menggunakan bahan, salah satu bahan namanya enzim rennet, itu bahan penggumpal susu, itu berasal dari hewan. Jadi kalau dari hewan itu, bagi konsumen yang muslim, itu menjadi suatu perhatian, apakah itu sumbernya halal atau tidak. Nah, kalau kita menggunakan enzim rennet itu berbahan nabati, sehingga lebih terjamin kehalalannya. Selain itu juga tersertifikasi halal juga yang kita pakai. Oke, jadi bagian penting banget ya Mas memperhatikan kehalalan, apalagi di Indonesia ini ya Mas ya. Oke, tadi ngomongin tentang marketing nih Mas, sebenarnya ada slogan yang menarik ya yang tadi Mas bilang, keju mozzarella khas Malang ya Kakak. Itu gimana sih Mas cara terbentuk awalnya, kok bisa jadi suatu awareness buat masyarakat untuk nge-branding dari Mozza Jizu ini? Iya, saya juga sedikit cerita juga. Saya itu berapa kali ketemu orang, terus saya cerita kalau saya itu yang punya keju mozzarella khas Malangnya Kak. Nah, itu mereka nganggep itu apa ya, semacam bercandaan aja. Mereka kira produk itu nggak ada, hanya sekedar ya ganggu-ganggu gitu aja, ganggu di sosial media. Nah, saya ceritakan ternyata mereka baru ngeh kalau itu produk itu memang benar-benar ada. Jadi banyak sekali netizen yang mengira itu hanya sekedar bercandaan saja. Sejarahnya itu adalah berawal dari salah satu reseller kita yang bikin tagline seperti itu di sosmed. Kemudian tagline itu mengena netizen, akhirnya kita blast. Jadi semua reseller kita, semua distributor kita, bahkan pasukan kita di dunia maya pun kita blast untuk nyampah, istilahnya nyampah di dunia maya, nyebar keju mozzarella khas Malangnya Kakak. Nah, alhamdulillah itu sangat berefek positif bagi penjualan. Dengan adanya tagline itu, penjualan melejit, alhamdulillah bisa mencapai 3 kali lipat dari biasanya, dari sebelum adanya tagline itu. Jadi memang sangat membantu branding ya Kak ya untuk tagline. Iya, benar sekali. Oke, nah mungkin ada tips lagi nih Kak untuk marketing selain dari tagline e-commerce-nya tadi, terus selain word tadi bentuknya Mas ya, untuk membranding apalagi? Kalau sistem marketing, sistem penjualan kita membangun sistem distribusi yang benar. Jadi pada awalnya dulu saya memasarkan produk ini sistemnya B2B, jadi business to business. Jadi saya jualannya itu masuk ke kafe, ke resto, ke industri rumah tangga, itu aja sih dulu pada awalnya. Namun ketika sudah semakin populernya sosial media,
Nah, kita juga harus berinovasi, mengembangkan strategi pemasaran ini melalui sosial media juga. Jadi kita bangun sistem distribusi untuk mempermudah mendapatkan produk kita. Jadi kita sekarang ini masuk juga kayak toko frozen food, toko-toko bahan kue. Nah, itu kita masuk ke beberapa kota besar juga kita taruh distributor. Jadi misalnya ada orang Surabaya pengen beli produk kita, nggak perlu kirim dari Malang, tapi di Surabaya juga kita ada jaringan distribusinya. Jadi mereka lebih mudah untuk mendapatkan produk kita. Saya harus menyesuaikan kondisi yang paling update. Kalau misalnya contohnya saat ini misalnya pandemi, ya kita harus lebih banyak terjun di dunia maya karena orang sekarang banyak yang di rumah, jadi mereka jarang pergi belanja ke toko offline. Nah, kita kembangkan di sistem digital marketingnya seperti itu. Jadi dinamis menurut saya, nggak harus saklek saya metode marketingnya seperti ini, kita jalankan seperti ini, tapi harus dinamis, harus menyesuaikan dengan kondisi pasar saat ini. Menyesuaikan kondisi ya Mas, apalagi pandemi ini banyak yang nggak keluar rumah, banyak yang nonton film, wah cocok banget nih karena suka drama Korea ya Mas teman-teman. Jadinya beli mozzarella nih karena banyak makanan-makanan Korea. Oke, nah tadi kan ada naik turunnya ya Mas, selama pandemi juga pastinya ada naik turunnya, pasang surutnya. Nah, untuk Mozaik sendiri, cara untuk bertahan di tengah pandemi ini gimana sih Mas untuk survive-nya? Ya itu tadi, mengalihkan strategi marketing kita. Yang dulunya kita banyak offline, nah sekarang kita pertajam di dunia online. Jadi offline tetap jalan, tetapi online juga semakin kita. Jadi ya tinggal lihat situasi sih. Ya, situasi kemarin sempat ada pelonggaran, nah yang offline kita genjot. Kemudian sekarang lagi PPKM ya, yang online kita genjot lagi. Jadi supaya bisa survive kita harus pintar-pintar mengamati kondisi pasar saat ini. Jadi jangan terlalu egois terhadap idealisme kita. Jadi ideal boleh lah, kita mempertahankan idealisme boleh, tapi jangan terlalu. Kan dulu saya seperti itu juga, idealisme saya tinggi, saya ingin jualnya secara offline saja. Ternyata dunia digital marketing begitu bagus, nah saya nggak punya basic sama sekali di dunia digital marketing, makanya saya bekerja sama dengan salah seorang teman yang ahli di digital marketing. Saya serahkan strategi digital marketing kepada teman saya itu. Jadi jangan memaksakan diri, cari partner mengisi kekurangan kita. Oke. Kalau tentang digital marketing Mas, ternyata aku di YouTube ini motivasinya masuk laptop si Unyil ya Mas ya. Aku nih kok bisa masuk nih Mas, dan berapa sih persentase setelah dari laptop si Unyil untuk produk Mozajizu ini Mas, keuntungannya? Itu dulu sudah lama banget itu lama banget. Kalau nggak salah itu tahun 2017, ingat saya waktu di laptop si Unyil. Waktu itu sosial media belum terlalu happening kayak saat ini. Dulu media yang paling diamati oleh masyarakat hanya televisi waktu itu. Nah, kalau di laptop si Unyil karena mungkin audiensnya itu kebanyakan anak-anak, jadi waktu itu ya nggak terlalu berefek signifikan terhadap penjualan. Jadi hanya kita pakai untuk branding, misalnya
kita pernah loh diliput laptop Sirunyi yang untuk seperti itu. Tapi secara langsung waktu itu belum ada peningkatan yang signifikan dari setelah diliput laptop Sirunyi waktu itu. Oke. Nah, untuk tips dari teman-teman nih Mas, mungkin ada yang ingin memulai bisnis atau sedang merintis, pasti kan bingung nolnya atau di pertengahan biar nggak stuck. Kira-kira itu gimana Mas untuk tetap menciptakan inovasi, mencari insight gitu? Ya menurut saya kalau untuk teman-teman yang masih mahasiswa, nggak berbisnis itu jangan diniatkan untuk mencari mencari profit yang sebesar-besarnya. Niatkan untuk belajar. Jadi niatkan untuk menempa mental teman-teman, karena dari pengalaman saya dulu, ketika saya masih belajar dulu juga, saya menempa diri saya sendiri. Karena saya ingin menjadi seorang wirausaha, jadi saya tempa diri saya sendiri. Saya mulai dari dulu itu, mulai dari kegiatan jadi tukang sebar brosur, jadi sales, jadi kerjaan-kerjaan yang kasar itu saya lakukan. Tujuannya untuk menempa diri saya terhadap kejamnya dunia wirausaha. Di dunia wirausaha itu sangat kejam. Jadi harus persiapkan mental teman-teman semuanya. Saat ini niatkan untuk belajar. Gunakan resource seadanya dulu. Jangan terlalu memaksakan diri untuk misalnya cari pinjaman di bank atau nyari investor yang besar. Jangan dulu. Menurut saya sebaiknya teman-teman niatkan untuk belajar, gunakan resource seadanya untuk teman-teman semuanya. Nah, nanti ketika teman-teman sudah selesai kuliah, teman-teman bisa fokus, bisa teman-teman niatkan untuk memulai usaha, atau mungkin teman-teman pengen belajar lagi juga silahkan. Tapi yang jelas menurut pengalaman saya, kalau teman-teman pengen berniat untuk berwirausaha, kemudian nanti menundanya, misalnya nanti setelah lulus kerja dulu nanti setelah terkumpul modal baru pengen jadi wirausahawan. Nah, dari pengalaman teman-teman saya, itu mustahil untuk terjadi. Karena ketika teman-teman nanti sudah berada di dunia kerja, teman-teman akan fokus di situ, menempa mental atau menempa paradigma teman-teman survive di dunia itu harus dengan bekerja. Teman-teman juga nanti di dunia kerja akan fokus untuk belajar menghadapi satu masalah saja. Misalnya teman-teman di dunia kerja hanya menjadi misalnya bagian quality control. Nah, teman-teman hanya akan menempa teman-teman untuk menghadapi satu masalah itu saja, tapi tidak belajar untuk menghadapi banyak masalah. Nah, di dunia wirausaha, teman-teman harus bisa hampir semuanya. Harus bisa menyelesaikan semua permasalahan, baik itu misalnya mulai dari bahan baku, mulai dari proses produksi, mulai dari penjualan, mulai dari manajemen keuangan, semua teman-teman harus bisa menguasai. Maka dari itu, kalau teman-teman memang berniat untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan, ya lakukan jalan sebagai wirausahawan. Teman-teman belajar menjadi seorang wirausahawan dengan resource, misalnya seadanya dulu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah siap, silahkan teman-teman untuk fokus menjalankan wirausaha. Kemudian jangan lupa kuatkan motif teman-teman untuk menjadi seorang wirausahawan. Kalau tadi saya contohkan motivasi saya yang bikin kuat itu karena terpaksa. Karena saya nggak ada pilihan lain selain menjadi seorang wirausahawan. Saya nggak punya prestasi, bahkan dulu saya kuliah itu juga nggak pernah ikut organisasi. Saya itu dulu
ya udah kuliah, pulang, tidur, seperti itu aja. Jadi saya nggak, atau nongkrong pun saya jarang sekali. Nongkrong pun dulu saya jarang sekali. Jadi saya minim prestasi, saya nggak pernah ikut lomba. Saya ikut lomba pertama kali itu bahkan malah setelah selesai kuliah. Kemarin sedikit cerita saja, mungkin bisa mau kasih teman-teman. Tahun 2019 saya ikut lomba melalui Badan Inkubator Wirausaha Universitas Brawijaya. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar. Lokasinya ada di dekatnya gerbang MT Haryono. Nah, di situ melalui lembaga tersebut saya ikut lomba waktu itu namanya PPBT. Intinya di situ kita yang dilombakan adalah startup di tingkat nasional. Alhamdulillah di situ saya mendapatkan pendanaan di situ kurang lebih 400 juta sekian berupa hibah yang bisa saya gunakan untuk scale usaha saya. Nah, itu pertama dan terakhir lomba yang pernah saya ikuti di level pendidikan. Jadi ya itu saya minim sekali prestasi waktu masih kuliah. Ya mungkin, tapi jangan dicontoh, teman-teman jangan contoh saya. Silahkan berprestasi. Jadi kalau tahapan saya dulu itu menjadi sukses itu pertama pintar. Jadi saya dulu waktu sekolah SD SMP itu lumayan berprestasi. Saya SD itu selalu ranking 1. Kemudian saya bandel waktu kuliah, waktu sekolah SMP SMA saya bandel. Saya suka nongkrong, saya suka jalan terus nggak pulang, itu sering. Waktu kuliah juga saya masih sedikit bandel. Kemudian saya jatuh, saya benar-benar berada di bawah. Bahkan ketika saya menikah itu pendapatan saya atau gaji saya itu untuk mencukupi kebutuhan istri saya saja kurang, apalagi untuk saya. Jadi saya harus memutar otak untuk gimana caranya supaya bisa survive. Jadi waktu saya menikah, istri saya masih S2 di luar kota. Kemudian saya harus kalau orang Jawa bilangnya nyangoni atau ngasih uang jajan lah ke istri saya untuk dia kuliah, itu pun kurang. Gaji saya itu kurang. Jadi saya harus membanting tulang, bekerja serabutan untuk bisa survive. Nah, berikutnya setelah saya jatuh, barulah bangkit. Resep saya seperti itu. Tapi ya kalau bisa teman-teman janganlah sampai jatuh. Karena ya sakit, definisi sakit tidak berdarah itu. Kata-kata netizen sekarang. Di contoh positifnya aja ya teman-teman ini, apalagi pesan-pesannya dari Mas Gapin ini udah banyak ya. Jadi mental bisnisnya itu harus ditempa dulu ya Mas dari awal. Yeah. Kemudian yang penting belajar dulu kalau misalnya mulai bisnis. Jadi jangan terlalu fokus pada profit terus gimana ya nanti kalau jatuh gimana, kalau misalnya akan jalan dulu aja ya Mas. Jadi lelit dulu aja. Pentingnya juga researchnya gimana, analisa dan inovasinya. Oke nih Mas, untuk keju lovers di luar sana mungkin yang ingin beli Moza Chizu atau belum pernah beli, bisa di Mas sharing tentang Instagramnya apa atau e-commerce-nya nih Mas di sini. Iya boleh. Atau paling gampang silakan cek di Instagram kita di narendra.food.company. Jadi saya namai usaha saya pakai nama saya sendiri. Saya ya agak narsis lah dikit. Nanti silahkan dicek di sana atau follow juga silahkan di narendra.food.company. Di situ nanti bisa tanya-tanya, bisa cari informasi lebih detail di situ. Oke, dicatat ya teman-teman ya untuk Instagramnya. Nah, aku mau ucapin terima kasih nih untuk Mas Dapin yang sudah hadir di Caper episode ke-13 ini. Semoga Kak Dapin tetap lancar ya bisnisnya, tetap bisa survive di pandemi ini, dan keluarga tetap sehat selalu ya Mas ya, ini di pandemi yang semakin kita tidak tahu kapan akan berakhir. Iya, dan aku juga mau ucapin terima kasih nih buat
Sobat Caper yang sudah menonton. Jadi intinya jangan takut untuk memulai bisnis. Nggak apa-apa jatuh nanti bangkit lagi. Yang penting belajar untuk evaluasinya. Nah, oke. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, turn on notifikasi karena pasti akan ada episode-episode keren nih selanjutnya di Cakap Entrepreneur ini. Aku Priska Fabilia. See you di Caper selanjutnya. Bye-bye.